Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah film yang berjudul King of Killers. Film ini dirilis pada tahun 2023 yang menceritakan tentang sekumpulan pembunuh bayaran yang ditantang oleh seorang yang mengaku sebagai raja pembunuh. Bila para pembunuh bayaran itu bisa mengalahkan si raja pembunuh, maka akan ada imbalan bagi yang mampu mengalahkan si raja pembunuh. So, bagaimana kisah selengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Bermula di Chicago, ada seorang pembunuh bayaran bernama Marcus Geran. Ia memiliki keluarga kecil yang terdiri dari istrinya bernama Carla dan putrinya bernama Kimberly. Ia begitu sangat sayang terhadap keluarganya. Kehidupannya tidak jauh berbeda dengan orang kebanyakan. Dia berangkat kerja pada pagi hari dan pulang pada malam hari. Istrinya Carla tidak mengetahui bahwa Marcus adalah seorang pembunuh bayaran. Yang ia tahu bahwa suaminya bekerja sebagai pekerja kantoran biasa. Walaupun begitu, mereka hidup penuh dengan kebahagiaan. Di saat menjalani misinya, Marcus selalu menyembunyikan identitasnya. Dia selalu menyamar ketika ia sedang bertugas untuk membunuh seseorang. Keterampilannya dalam membunuh tidak perlu dipertanyakan lagi. Mental dan pengalamannya yang membuat ia selalu berhasil menjalankan tugas dengan baik. Di suatu ketika, bosnya yang bernama Robert Sen alias Mr. X meminta Marcus untuk menjalankan tugas, yaitu untuk membunuh pria Rusia. Namun Marcus menolaknya karena bertepatan dengan hari jadi pernikahannya dan Marcus ingin merayakannya dengan istrinya. Namun karena mendapat desakan dari Robert, akhirnya Marcus mengiyakan tugas tersebut. Kemudian Marcus mempersiapkan kebutuhannya untuk melakukan misi pembunuhannya. Di lain tempat, istrinya Marcus yaitu Carla mempersiapkan diri untuk merayakan hari pernikahannya dengan Marcus. Lalu Carla mendapat pesan dari Marcus bahwa ada perubahan rencana dan menginginkan Carla untuk pergi ke sebuah tempat makan. Ketika Carla sudah berada di tempat makan yang Marcus berikan, Carla melihat Marcus yang menyamar dan pergi ke suatu tempat. Carla pun mengikuti Marcus dan mengira bahwa Marcus akan membuat kejutan untuknya. Namun ternyata Marcus tidak mengetahui bahwa ada Carla yang mengikutinya. Marcus sebenarnya dia sedang menjalankan tugas untuk membunuh pria Rusia suruhan bosnya. Marcus sedang mengikuti pria sasarannya. Ketika sudah berada di tempat persembunyiannya si pria Rusia, Marcus melaksanakan tugasnya dengan membunuh si pria itu beserta anak buahnya. Dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Hasil dari baku tembak tersebut mengakibatkan hal yang tak terduga, yang dimana istrinya Marcus yaitu Carla terluka akibat tertembak di saat Carla mencari keberadaan Marcus. Marcus menyadari bahwa Carla tertembak oleh peluru yang menembus pintu di saat Marcus sedang melakukan aksi baku tembak. Carla yang menerima luka tembakan pun meninggal dan itu membuat Marcus sangat sedih. Akibat peristiwa tersebut, Marcus sangat kecewa dengan dirinya sendiri yang tidak bisa melindungi istrinya. Marcus menyadari resiko dari kehidupan kriminalnya yang dia sembunyikan dari istrinya. Kini Marcus menyesal telah menjadi seorang pembunuh bayaran. Kini ia berhenti dari pekerjaannya dan fokus merawat putrinya yaitu Kimberly. Di saat hatinya sedang terluka, Marcus sempat menyelidiki kasus Carla yang telah meninggal. Marcus mendapat informasi bahwa penyebab kematian Carla bukan dari peluru yang menembus pintu. Awalnya Marcus menduga bahwa Carla tewas akibat terkena peluru tembakan yang menembus pintu. Yang
yang dimana pada saat itu Markus sedang melakukan aksi baku tembak dengan target pembunuhannya. Namun kini telah diperiksa tidak ada peluru yang mengenai pintu, dan juga kini Markus menyadari bahwa bukan dialah yang mengirim pesan ke istrinya, yang dimana pada waktu itu di saat Carla sedang mempersiapkan diri di hari pernikahannya, Carla mendapat pesan dari Markus bahwa Markus merubah rencananya dan mengajak ketemuan di hari pernikahannya di sebuah tempat makan. Padahal Markus sama sekali tidak mengirim pesan ke istrinya. Itu berarti ada seseorang yang sengaja menjebak Carla. Markus mencoba menyelidiki orang-orang yang terlibat dengannya. Ia berharap bisa menemukan siapa yang telah membunuh istrinya. Don't worry, baby. I'll find out who did this. Selagi menyelidiki kasus kematian istrinya, Markus menerima pesan dari seseorang yang bernama Roman Korza. Markus diundang ke Tokyo, Jepang untuk mengikuti sebuah misi yang tidak sederhana, yang dimana misi tersebut melenyapkan pembunuh terhebat di dunia. Dan sebagai imbalannya, jika Markus berhasil menyelesaikan misi tersebut, maka Markus akan mendapat uang 10 juta dolar. Meskipun bayarannya sangat besar, Markus tidak tertarik sama sekali karena yang ada di pikirannya hanyalah menyelesaikan kasusnya Carla. Dan juga Markus ingin fokus mengurus putrinya yaitu Kimberly. Namun keadaan berubah ketika Markus mengetahui bahwa Kimberly menderita penyakit jantung stadium akhir dan harus segera mendapat perawatan. Am I gonna be okay? Yeah, of course. Be fine. Akhirnya Markus memutuskan untuk menerima misi tersebut. Meskipun ia tidak ingin kembali seperti dulu untuk membunuh, namun ia harus mempertimbangkan putrinya yang harus mendapat perawatan, dan perawatannya tidaklah murah. Markus harus membiayai putrinya agar ia tidak kehilangan lagi orang yang ia cintai. Markus berpamitan dan meminta doa restu ke mantan bosnya yaitu Robert alias Mr. X agar ia mampu menjalani misinya dan mendapatkan uang untuk pengobatan putrinya. It's Kimberly. She's sick. Let me see what I can do. Lalu Markus terbang ke Jepang dan menemui Roman di sebuah hotel. Di sana, Roman mengajak Markus ke sebuah ruangan dan menemui 6 orang pembunuh yang lain. Bukan hanya Markus saja yang diundang, melainkan ada 6 orang pembunuh yang terdiri dari Scott, Dison, Asa, Rick, Ren, dan Zachary. Jadi total ada 7 orang yang diundang termasuk Markus. 7 orang ini mendapatkan misi yang sama, yaitu melenyapkan pembunuh terhebat di dunia. Pembunuh itu bernama George Drakos. Lalu bagaimana menemukan Drakos? Roman menampilkan seorang pria di sebuah layar yang besar. Pria itu adalah Drakos. Ia juga majikan dari Roman. Dialah yang mengundang para pembunuh untuk mengalahkannya. Tujuannya untuk mencari yang terbaik dan menghilangkan nyawa para pesaingnya, yaitu sesama pembunuh. Namun Drakos sudah menyiapkan uang 10 juta dolar bagi siapa saja yang berhasil mengalahkannya. Drakos melakukan itu agar para pembunuh tergiur dengan hadiahnya dan terjebak dalam sebuah permainannya. Drakos pun membuat sebuah kompetisi kepada para pembunuh yang dimana bagi siapa saja yang mampu mengalahkannya, dialah pemenangnya dan akan dinobatkan sebagai raja pembunuh. Hanya ada 1 orang saja yang menjadi pemenang dalam kompetisi tersebut. Competition. What's A game. I'm the best. I've done it all. Simple. To kill me. King of killers. Merasa Drakos sudah menjebak para pembunuh, ada 1 pembunuh yang menolak ikut serta dalam kompetisi tersebut dan ia mengundurkan diri. Namun itu bukanlah pilihan yang terbaik. Orang yang mengundurkan diri itu langsung dibunuh di tempat. See you, mate. It's not really a good idea. Hal tersebut membuat seakan-akan tidak ada pilihan lain lagi selain mengikuti keinginan Drakos. Para pembunuh yang tersisa pun mau tidak mau harus mengikuti kompetisi tersebut. Lalu Drakos memberikan aturan dalam kompetisi tersebut. Aturannya adalah yang pertama jelas mengalahkan Drakos atau membunuhnya. Namun untuk mengalahkan Drakos, para pembunuh harus mengambil sebuah koin. Dan koin itu yang akan menentukan siapa duluan yang akan menghadapi Drakos.
Bila pembunuh mengambil koin yang menunjukkan angka yang terkecil, maka dia yang duluan. Dan bila menunjukkan angka yang besar, maka dia yang selanjutnya. Begitulah aturan yang dibuat oleh Drakos. Jadi satu persatu akan menghadapi Drakos seorang diri. Bila para pembunuh berhasil membunuh Drakos, itu artinya dialah pemenangnya. Namun bila masih ada yang tersisa dari para pembunuh, maka para pembunuh harus saling membunuh agar menjadi satu-satunya yang hidup dan menjadi pemenangnya sekaligus dinobatkan sebagai raja pembunuh. Kemudian orang yang pertama menghadapi Drakos adalah Marcus. Namun Scott menukarkan koin yang ia miliki kepada Marcus agar ia duluan yang mengalahkan Drakos. Akhirnya Scott duluanlah yang menghadapi Drakos. Ia menuju ke sebuah ruangan yang sudah disiapkan oleh Drakos. Di ruangan tersebut dengan perlahan Scott mencari keberadaan Drakos. Pertunjukan tersebut ditayangkan di sebuah layar di ruangan tunggu para pembunuh. Bertujuan agar para pembunuh bisa menyaksikan bagaimana Drakos melakukan permainannya. Lalu Scott yang merupakan orang pertama yang menghadapi Drakos, dia tidak mampu mengalahkan Drakos sang pembunuh terbaik di dunia. Scott hampir saja mengalahkan Drakos. Namun Drakos membalikan keadaan dengan taktik dan jebakan yang sudah dibuat. Drakos pun akhirnya mengakhiri hidupnya Scott. What's going on here? Kemudian seusai melihat Drakos menyelesaikan permainannya, para pembunuh merasa dicurangi dan ingin membuat peraturan ulang. Tentu mereka menginginkan itu setelah menyaksikan jebakan yang digunakan oleh Drakos. Drakos menggunakan jebakannya untuk bisa mengalahkan para pembunuh. Para pembunuh pun merasa tidak adil karena kesempatan untuk menang melawan Drakos hampir tidak mungkin dan hanya menjadi tempat Drakos untuk bersenang-senang. Lalu karena Drakos sudah mempersiapkan segala jebakan dan taktik untuk mereka, Marcus meminta Drakos untuk mengulang peraturannya dengan melawan semua para pembunuh sekaligus. Namun Drakos menolaknya. Peraturan tetaplah peraturan, tidak ada yang perlu dirubah. Like the Greeks say, the rules are the rules. Akan tetapi, Marcus memancing Drakos untuk bertaruh bersamanya. Bila Drakos adalah pembunuh terhebat dan mengatasnamakan sebagai raja pembunuh, maka Drakos harus menerima taruhannya. Drakos dipersilahkan untuk menggunakan taktik dan jebakannya. Akan tetapi ia harus menghadapi semua para pembunuh yang tersisa. Drakos pun akhirnya menerima taruhan tersebut, tetapi dengan satu syarat. Ia hanya ingin melawan 4 pembunuh saja sekaligus, dan 1 orang yang lain harus terbunuh. Bila tidak mau, maka semuanya akan dibunuh oleh Drakos. Sangat mudah untuk membunuh para pembunuh. Melihat dari seorang yang dibunuh tiba-tiba pada awal permainan, maka para pembunuh pun menerima syarat tersebut. Lalu Dison menguji keberuntungannya dengan melawan Drakos seorang diri. Ia pergi ke sebuah ruangan yang sudah disiapkan oleh Drakos. Disitulah akhir hidupnya Dison. Ia tidak mampu melawan Drakos yang sudah menyiapkan jebakan untuk dirinya. Akhirnya, Dison pun menjadi orang yang tersingkir dari kompetisi tersebut. Setelah Dison tersingkir dari kompetisi, permainan pun dimulai dengan peraturan yang sudah dibuat ulang, yaitu Drakos melawan 4 orang yang tersisa secara bersamaan. 4 orang tersebut ialah Marcus, Asa, Ren, dan Zachary. Permainan pun dimulai. Mereka berempat pun menuju ke sebuah ruangan yang sudah disiapkan oleh Drakos. Baru saja permainan dimulai, mereka terkena jebakan dari Drakos. Mereka yang seharusnya bersama-sama, kini mereka terpisah-pisah. Mereka pun harus waspada dari serangan Drakos yang mungkin saja Drakos memilih di antara mereka. Drakos pun mulai memilih lawan yang ia anggap mudah untuk dibunuh. Yang pertama ia pilih adalah Asa.
Asa pun tersingkir oleh Drakos setelah ia melawan Drakos, namun usahanya gagal. Drakos terlalu tangguh untuknya. Asa pun tewas dan ia tersingkir dari kompetisi. That's the point. Sementara itu, Markus bertemu dengan anak buahnya Drakos. Lagi-lagi Drakos mencurangi permainan. Ia sungguh tak berdaya bila menghadapi para pembunuh sekaligus. Oleh karena itu, Drakos memisah-misahkan mereka agar ia bisa membunuh satu persatu. Untuk membunuh para pembunuh, Drakos meminta bantuan anak buahnya untuk menghadapi para pembunuh agar tahta sebagai raja pembunuh tidak terkalahkan. Markus pun melawan anak buahnya Drakos yang merupakan seorang wanita. Namun Markus terlalu kuat untuk anak buahnya Drakos. Ia dengan mudah menyingkirkan anak buahnya Drakos. Mr. Red. Drakos-san. Selagi Markus berhadapan dengan anak buahnya Drakos, Ren menghadapi Drakos dengan seorang diri. Ren merupakan lawan yang cukup tangguh bagi Drakos. Drakos hampir saja dikalahkan oleh Ren yang menggunakan katananya. Namun Drakos dengan kemampuannya, ia mampu menyingkirkan Ren dari kompetisi. Ren pun tewas dibunuh oleh Drakos. Kemudian Markus berhadapan dengan Zakari. Zakari tiba-tiba menyerang Markus yang sedang mencari Drakos. Mau tidak mau, Markus harus melawan Zakari. Pertarungan mereka berimbang. Mereka saling menjatuhkan, bahkan Markus hampir saja dikalahkan oleh Zakari. Namun ia teringat Carla dan putrinya ketika ia mau dibunuh oleh Zakari. Markus pun bangkit melawan Zakari dan pada akhirnya Markus berhasil menyingkirkan Zakari dengan membunuh Zakari. Kini akhirnya tinggal menyisakan Markus dengan Drakos. Markus pun akhirnya berhadapan dengan Drakos yang selama ini ia menggunakan cara curang untuk melawan para pembunuh. Mereka berdua sempat membicarakan mengenai kompetisi yang diselenggarakan oleh Drakos. Markus bilang ke Drakos, "Buat apa sih membuat semua ini? Mencari siapa yang terbaik dari para pembunuh di dunia? Atau menjadi raja pembunuh? Itu semua tidak ada artinya. Karena kematian adalah bagian dari kehidupan." Begitulah kata dari Markus kepada Drakos. Death. It's just part of life. Markus tidak ingin menjadi raja pembunuh, apalagi menjadi pembunuh terbaik di dunia. Karena semua yang hidup di dunia ini pasti mati, dan kematian bagian dari kehidupan. Lagian Markus mengikuti kompetisi ini karena ia terpaksa melakukannya agar bisa membiayai pengobatan putrinya. Walaupun begitu, kompetisi tetaplah berjalan. Akhirnya Markus melawan Drakos. Pertarungan mereka sama-sama imbang. Mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Drakos memukul, menembak, menjebak dan melakukan taktiknya untuk melawan Markus. Sedangkan Markus berusaha sekuat tenaganya untuk melawan Drakos. Meskipun Drakos menggunakan jebakan-jebakan yang ia buat, namun pada akhirnya Markus berhasil mengatasinya dan membuat Drakos terpojok. Markus hampir saja mengalahkan Drakos dan ingin membunuhnya. Namun belum sempat Markus membunuh Drakos, Roman datang bersama para anak buahnya Drakos dan Markus dinobatkan sebagai raja pembunuh. Congratulations, Mr. Garden.
Setelah dinobatkan sebagai Raja Pembunuh, walaupun Markus tidak membunuh Drakos, dia tetap berhak mendapat uang imbalan sebesar 10 juta dolar yang sudah dijanjikan. Lalu Drakos yang sudah dikalahkan oleh Markus meminta bantuan Markus agar membantunya melawan kelompok pembunuh internasional yang tersebar di dunia. Alasan mengapa Drakos membuat kompetisi Raja Pembunuh karena ia ingin membunuh para kelompok pembunuh internasional. Kelompok-kelompok tersebut begitu kuat dan bisa menghancurkan dunia dan menciptakan tatanan dunia baru. Itulah alasan Drakos mengadakan kompetisi untuk mengurangi kelompok-kelompok pembunuh bayaran internasional. Meskipun sudah diberitahu alasan sebenarnya, Markus hanya ingin bersama putrinya. Lagi pula Markus sudah berhenti dari dunia pembunuhan sejak Markus kehilangan Carla, istrinya. Kimberly lah satu-satunya alasan ia ikut serta dalam kompetisi tersebut karena Markus menginginkan putrinya kembali sehat karena putrinya mengalami sakit jantung. Lalu Markus pun pulang ke Chicago untuk membiayai pengobatan putrinya yang sedang sakit. 6 bulan kemudian, Markus telah berhasil membiayai pengobatan Kimberly. Kini Kimberly kembali sehat dan sudah bisa kumpul bersama Markus. Mereka berdua pun makan bersama di sebuah restoran. Dan pada saat itu, Drakos secara mengejutkan datang menemui Markus dan memberikan sebuah video rekaman CCTV. Video tersebut berisi tentang pembunuhan Carla. Ternyata, Carla dibunuh oleh mantan bosnya Markus, yaitu Robert alias Mr. X. Betapa mengejutkannya bahwa ternyata selama ini yang membunuh Carla adalah mantan bosnya sendiri. Markus sangat menghormati Robert, namun sayang, Robert dengan tega melakukan pembunuhan terhadap Carla. Belum diketahui pasti alasan sebenarnya Robert membunuh Carla. Bisa jadi karena Carla adalah penghambat pekerjaannya Markus. Karena Markus sempat menolak pekerjaannya karena ia ingin merayakan hari pernikahannya dengan istrinya, yaitu Carla. Namun ada beberapa faktor lain yang melatar belakangi Robert membunuh Carla. Dan hal itulah yang belum diketahui pasti. Kemudian Drakos menjelaskan bahwa Robertson adalah salah satu kelompok pembunuh yang dibicarakan pada 6 bulan lalu di Tokyo. Yang dimana ada kelompok pembunuh internasional yang kuat dan mampu menghancurkan dunia untuk mengubah tatanan dunia baru. Dengan alasan itulah, Drakos datang dan meminta Markus untuk membantunya melawan para kelompok pembunuh internasional yang lain. Markus pun dengan rasa dendam terhadap mantan bosnya bersiap untuk membantu Drakos dan ingin mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa Robert membunuh Carla. Dan di saat itu juga Drakos memberitahu bahwa ternyata Scott masih hidup dan mungkin saja akan ada pertandingan ulang. Namun, kisahnya Markus selesai sampai di sini. Then we go. Kesimpulannya adalah, ada seorang pembunuh profesional yang khawatir dengan kelompok pembunuh internasional. Dan pembunuh itu bernama Drakos. Drakos khawatir dengan para kelompok pembunuh internasional. Para kelompok tersebut seakan-akan berbisnis dengan bisnisnya yaitu pembunuhan. Dan bisa saja hal itu menghancurkan dunia. Itulah sebabnya Drakos mengundang para pembunuh internasional dari berbagai wilayah untuk mengikuti sebuah kompetisi. Namun itu semua agar ia bisa melawan kelompok pembunuh yang akan menghancurkan dunia. Di samping itu juga, ia mencari seseorang yang layak untuk membantunya melawan kelompok pembunuh internasional. Dan orang itu telah Drakos uji dan kini siap membantunya. Orang itu adalah Markus. Dengan latar belakang yang dimilikinya, Markus berhasil memenangkan kompetisi yang dibuat oleh Drakos. Walaupun sebenarnya Markus tidak tertarik dengan kompetisi tersebut, melainkan ia terpaksa melakukan itu agar bisa membayar pengobatan putrinya yang sakit jantung. Dan dari kompetisi itu juga Markus mendapat pembunuh sebenarnya yang membunuh istrinya. Ya segitu aja, bila ada kekurangan kalian bisa tulis di kolom komentar. Gama pamit, sampai jumpa di video alur film yang lainnya.